Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya kita tidak lupa selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Semoga hari ini kita masih tetap semangat belajar supaya nanti bisa jadi bekal dalam kehidupan yang akan di masa mendatang. Baik, kita lanjutkan pelajaran hari ini. Materinya tentang masih pekerjaan dasar elektromekanik yang masih merupakan pelajaran dasar dari teknik instalasi tenaga listrik kelas 10 di semester awal ini. Materinya yaitu mengenai bahan kerja logam dan non-logam. Oleh saya, Muhammad Irfan, SPD. Baik, kita masuk ke tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran nantinya siswa dapat memahami bahan kerja logam dan jenis-jenisnya, kemudian memahami manfaat dari penggunaan jenis logam tersebut, kemudian memahami bahan kerja non-logam dan jenis-jenisnya, kemudian memahami manfaat dari penggunaan jenis non-logam. Jadi secara umum jenis bahan kerja pada pekerjaan dasar elektromekanik itu ada dua macam, yaitu bahan kerja logam dan non-logam. Itu. Nanti kita akan bahas jenis-jenis logam. Materinya silakan dilihat dulu video berikut ini. Ya, coba. Ini dari PT Jaya Mustika Indonesia. Ya, seperti itu saja. Ini perusahaan yang
klik nanti ada di deskripsinya di bagian daftar pustaka. Selanjutnya bahan kerja logam. Jadi bahan kerja logam sebenarnya ada dua ya, ruang lingkup dari pekerjaan dasar elektromekanika logam dan non logam. Kemudian logam itu berasal dari bahasa Yunani, yang artinya metalon ya, metalon. Artinya secara umum ya besi, logam. Logam terdiri dari campuran karbon dan besi. Ya. Kemudian sifat logam itu, pertama logam itu mudah dibentuk, seperti yang kita lihat tadi, ya. Ada tempatnya khusus dibuat. Kemudian logam sebagai penghantar panas dan listrik, ya, yang mengandung logam. Ya, kita coba panaskan misalnya kita jemur, pasti panas tentunya, karena dia sebagai penghantar ya, konduktor ya. Kemudian jika kita sambungkan ke listrik, juga itu akan mengalirkan listrik. Itu sifatnya logam. Kemudian logam sifatnya keras, ya, kuat, ya. Kemudian kuat dalam hal tahanan, dipukul dan sebagainya, itu tidak langsung rusak dan sebagainya, tidak. Ya, tapi lama kelamaan kalau terus dipukulin tentunya. Tapi kalau satu kali tidak, karena benturan apa itu sifatnya. Kemudian kenyal, yaitu tahan patah bila dibentang, ya. Kenyal, dia bisa kita bentangkan. Kemudian dan dapat tarik, ya, kita tarik. Ya, itu sifat logam. Nah, ini contoh-contohnya ya. Jadi ada tembaga, ada baja, ada besi, aluminium, ada kuningan, ada perunggu, ya, seperti itu. Itu jelas jenis-jenisnya. Selanjutnya jenis logam. Ya. Ada dua jenis logam, ada namanya logam ferro dan logam non ferro. Ya, logam ferro bahannya mengandung bahan besi. Ya, atau istilahnya V ini lambang dari kimianya ya, V. Kemudian jenis logam ada namanya besi tuang. Jadi besi tuang ini sifatnya rapuh, tidak dapat ditempa, digunakan sebagai alas mesin, bagian dari mesin bubut dan badan ragum. Kemudian besi tempa, ada jenis yang termasuk lagi ferro, besi tempa, sifatnya dapat ditempa, digunakan landasan keras kerja, plat, dan rantai jangkar. Seperti ini namanya besi tuang, tuangkan cairannya. Kemudian yang ini biasanya kalau digunakan, ini namanya ragum ya. Bisa kalau menjepit ya, di sini diputar, kemudian di sini alat kerjanya kita dijepit seperti itu. Ini besi tuang. Kemudian besi tempa, ya, disebutnya sebelah dengan rantai jangkar. Ini bisa digunakan kalau kapal-kapal besar ya, rantai jangkar ya, terbuat dari besi. Ya. Selanjutnya jenis logam ferro, masih jenis logam ferro, baja lunak, ya, sifatnya dapat ditempa, digunakan untuk membuat mur, baut, pipa, dan sekrup. Kemudian baja karbon sedang, sifatnya lebih kenyal, digunakan pada rel baja, poros, dan paron. Sebentar kita perlihatkan yang mana itu paron. Kemudian baja karbon tinggi, sifatnya mudah ditempa dan disepuh, digunakan pada perlengkapan mesin bubut, gergaji, pahat, dan kikir. Ini dia menggunakan baja karbon tinggi, ya, seperti ini. Ini untuk baja lunak, ya. Kemudian baja karbon sedang ini biasanya untuk ditempa ya, biasa pandai besi buat seperti ini. Ini namanya paron. Kemudian poros ini juga baja karbon. Kemudian pahat, kikir, itu menggunakan baja karbon tinggi. Kalau ini tadi yang poros, baja karbon sedang. Oke, selanjutnya masuk di bagian kedua, jenis logam non ferro.
Ya, logam non ferro itu tidak memiliki unsur besi atau ferro. Beda tadi kalau yang ferro. Jenis logamnya seng, ya, pelindung karat, bahan selongsong elemen kering dan elemen kering kutub negatif. Biasanya kalau di sambungan dari, kalau kita mau pasang misalnya baterai, ada ujung-ujung kayak besi, itu sebenarnya itulah seng. Itu adalah elemen kering yang digunakan pada kutub negatif, ya, negatifnya. Ya, kemudian timah hitam atau biasa disebut dengan istilah timbel, itu pelindung kabel listrik bawah tanah. Jadi bahan timbel atau timah hitam itu digunakan pelindung kabel, ya. Kita tahu kalau di tanah kan rawan apa dan sebagainya, makanya dikasih sebagai pelindung. Kemudian timah putih. Timah putih pelapis tembaga pada hantar yang bersekat karet. Ya, ini mungkin biasa kita pakai, biasa kita gunakan kalau untuk solder, ya, penyambung. Ya, seperti ini, seng biasa kita lihat bahannya digunakan sebagai di atap rumah, ya, kehidupan sehari-hari. Kemudian namanya timah hitam atau timbel. Kemudian timah putih ini, ya, ini masih produksinya dalam bentuk kotak yang banyak, ya. Kalau yang kecil-kecilnya dalam bentuk gulungan. Itu non ferro, ya, logam non ferro. Jadi bukan juga tidak ada besi-besinya di dalam situ, tersendiri. Kemudian selanjutnya masih jenis logam non ferro, namanya tembaga. Pertama namanya tembaga, ya, bahan hantar listrik yang tinggi, ya. Kita tahu ini bahan, kalau kita buka kabel, ya, penghantarnya tentunya mengandung tembaga, ya. Sebenarnya bahan listrik yang bagus, ya. Kemudian aluminium, pembuatan kapal terbang, mobil dan motor itu bahannya dari situ. Kemudian perak itu ada sebagai logam mulia, biasa juga digunakan untuk pengaman lebur atau fuse untuk titik kontak dan untuk titik kontak. Kemudian emas sebagai logam mulia, ini yang termasuk mahal, ya, juga sebagai penghantar, cuman kalau digunakan sebagai penghantar listrik, wah ternyata biayanya mahal, ya. Kemudian platina, ini peralatan digunakan pada peralatan laboratorium, digunakan pada unsur pemanas tungku-tungku listrik, dipakai platina, ya, karena suhu panasnya bisa menahan sampai ribuan derajat, jadi dia gunakan platina. Ini contohnya tembaga, diproduksi kabel besar. Kemudian, ya, aluminium, tentunya kita gunakan biasa di besi-besi ini, ya, alas, ya, untuk tiang. Kemudian perak, ini masih dalam bentuk kecilnya. Kemudian emas, ya, kemudian platina. Ya, biasanya platina ini digunakan pada kendaraan di bagian pengapian. Ini tersendiri juga, ya. Jadi sebenarnya banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari kita, dalam penggunaan teknologi dan sebagainya. Kelistrikan sangat-sangat penting. Jadi perlunya memahami ini supaya kita tahu, oh ini bahannya dari sini, ini bahannya dari sini, oh ini bisa dipadukan dengan ini. Itulah gunanya pembelajaran pekerjaan dasar elektromekanik. Baik, kita lanjut. Kemudian bahan kerja non logam itu tentunya kerjaan sifat non logam. Kita harus tahu dulu sifat non logam tidak dapat menghantarkan panas, makanya disebut dengan istilah isolator. Kemudian non logam sangat rapuh sehingga tidak dapat ditarik menjadi kabel atau ditempa menjadi lembaran. Ya, tentunya satu kali pukul dan sebagainya pasti langsung rusak dan sebagainya karena dia tidak tahan, dia rapuh. Kemudian kepadatan relatif rendah, ya, karena sisi keuntungannya adalah karena ringan dibawa. Karena kepadatan satnya atau bahan itu relatif berbeda dengan besi, itu kerapatannya tinggi, jadi dia berat, ya. Itu di sisi keunggulan, ya, bahan non logamnya ringan dibawa, ya. Kemudian memiliki titik leleh dan titik dindi yang lebih rendah, ya. Tentunya kalau dipanaskan cepat mencair, beda dengan ketika menggunakan besi, ya. Selanjutnya contoh jenis bahan non logam. Contoh jenis bahan logam pertama ada keramik, istilahkan istilah bahan api.
biasanya digunakan industri yang bekerja dengan temperatur tinggi. Kemudian selanjutnya bahan non logam, ada gelas kaca, digunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk minum, gelas ya, seperti itu. Piring ya. Kemudian plastik ya, plastik ini sifatnya ringan ya, dalam kehidupan sehari-hari sebagai penyekat panas dan listrik. Keramik ya, digunakan pada lantai rumah kita ya, itu bahan non logam. Kemudian kaca, kemudian plastik. Ini biasanya kalau untuk minum yang simpel, meskipun sebenarnya tidak terlalu bagus ya, seperti ini. Oke. Beberapa sumber saya ambil dari buku pekerjaan elektromekanik penerbit Andi dari Yogyakarta untuk SMK MAK kelas 10 khusus untuk teknik instalasi tenaga listrik. Kemudian video saya ambil dari YouTube. Oke, terima kasih atas perhatiannya menyimak materi ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman Anda. Video ini semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.